Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing materi SKB CPNS. Materi ini saya kumpulkan dari pengalaman pribadi saya dan pengalaman teman-teman saya yang lain yang lolos tes SKB CPNS dan sudah menjadi ASN. Video kali ini akan membahas berbagai FR atau free review dari SKB, berbagai formasi yang kedua. Di sini ada formasi IPS, PPKN, dan formasi guru TIK saya sendiri, dan masih banyak yang lain. Jadi silahkan disimak, silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat untuk belajar teman-teman yang lain untuk menghadapi tes SKB yang akan datang ini. Sebelum lanjut ke materi free review bagian yang kedua ini, jangan lupa untuk subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan informasi update berikutnya tentang CPNS dan tentang tutorial yang lain. Langsung saja kita menuju ke free review soal SKB CPNS bagian yang kedua ini. Untuk yang pertama, saya akan membahas formasi saya sendiri, guru TIK ahli pertama. Ini 100% dari pengalaman pribadi saya dalam tes CPNS tahun 2018. Jadi untuk yang formasinya sama dengan saya, guru TIK ahli pertama, silahkan dicermati dan dipelajari apa yang saya bagikan di review ini. Untuk soal pedagoginya, untuk guru TIK ahli pertama sama dengan guru yang lain. Jadi silahkan lihat lagi video yang saya buat untuk kisi-kisi pedagogi formasi guru di video SKB The Tutor. Untuk formasi bidangnya atau untuk formasi jabatan yang kita ampuh, yang 70% atau 70 soalnya hampir seluruhnya dari materi kuliah yang berkaitan dengan TIK. Untuk yang pertama ada dasar-dasar komputer seperti sistem komputer, input proses output. Ini kita harus pahami betul karena akan muncul di beberapa soal. Yang kedua ada istilah singkatan dalam IT seperti HTML itu apa, www itu apa. Pelajari lagi, bisa ambil materi dari internet atau materi kuliah dulu, dibuka-buka lagi kalau masih ada. Yang ketiga database, ini berkaitan dengan query dasar database. Kalau kemarin seingat saya muncul sekitar 2 soal, di select, drop, itu kita harus pelajari lagi. Yang keempat tentang keamanan jaringan. Kemarin di soal membahas tentang virus yang bisa mengkopikan dirinya sendiri itu apa. Pelajari lagi tentang macam-macam virus, juga proxy itu berfungsi sebagai apa. Yang kelima ada dasar-dasar jaringan. Kan ada beberapa macam topologi jaringan. Nanti pertanyaannya seperti kita menganalisa manakah yang sesuai topologi yang digunakan. Jadi pelajari lagi atau perkuat lagi tentang jaringan dasar, terutama macam-macam topologi jaringan, bus, bar, ring, dan lain-lain. Selanjutnya ada network layer. Ini muncul beberapa soal juga tentang OSI layer dan TCP IP layer. Di OSI layer nanti akan ditanyakan, misalkan di OSI layer protokol atau service apa saja yang berada di application layer seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Selanjutnya menghitung host. Di sini nanti muncul soal kita diminta menganalisa untuk kebutuhan sebuah gedung, misalkan dengan beberapa puluh perangkat. Nanti kita diminta untuk menghitung host, subnetting, juga broadcast addressnya. Nah, ini lanjutan dari menghitung host tadi, kita diminta untuk menghitung subnetting. Jadi pelajari lagi. Kalau dulu di kuliah di jaringan
kita diajarkan untuk menghitung subnetting sebuah jaringan. Ini juga masih berkaitan dengan jaringan juga, mencari IP gateway. Nanti kita akan melihat sebuah gambar jaringan dan nanti kita diminta menentukan IP mana yang sebagai IP gateway. Selanjutnya ini berkaitan dengan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nanti kita akan dihadirkan sebuah gambar ERD. Nanti kita akan diminta untuk menentukan mana yang dimaksud dengan atribut, relasi atau entitas. Nanti mungkin akan beda-beda. Jadi pelajari lagi tentang sistem basis data. Selanjutnya web HTML ini lumayan banyak muncul di soal. Nanti akan dihadirkan soal yang belum lengkap, kita diminta melengkapi codingnya atau kita diminta untuk menjawab output dari coding HTML tersebut. Ini masih sama berkaitan dengan coding. Kalau tadi HTML, ini berkaitan dengan Java. Kita diminta untuk menganalisa output dari coding Java. Selanjutnya tentang Pascal, masih tentang pemrograman. Ini cukup banyak muncul memang tentang pemrograman, karena kita di kuliah dulu juga mendapatkan materi tentang programming. Selanjutnya tentang web server, soalnya semacam XMPP dan berhubungan dengan Apache juga. Pelajari lagi, kalau saya memang kurang kuat di basis itu. Server XMPP atau Apache, teman-teman bisa belajar sendiri, mencari materi dari internet atau yang lain. Yang terakhir tentang sintak dasar MySQL, mungkin sama dengan query basis data ini. Untuk menghapus kita menggunakan apa, untuk menambahkan tabel, menyeleksi sebuah tabel itu menggunakan sintak apa. Kita juga diminta untuk menganalisa ada sintak SQL, nanti outputnya seperti apa. Inilah beberapa free review tentang soal yang muncul untuk formasi guru TIK hari pertama, dan muncul juga di formasi TI yang lain seperti perangkat komputer. Jadi pelajari sendiri apa yang sudah saya sampaikan ini, biar teman-teman yang formasinya berkaitan dengan IT bisa menjawab soal SKB. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan untuk guru TIK atau formasi yang berkaitan dengan IT. Untuk formasi yang lain saya kumpulkan dari teman-teman CPNS yang sudah lolos tahun 2018. Saya tidak akan menjelaskan karena bukan kapasitas saya. Jadi silahkan disimak sendiri, pahami sendiri, dan dicari materi yang sekiranya teman-teman belum memahami. Kita lanjut ke formasi selanjutnya.
Sekian free review SKB CPNS berbagai formasi pada bagian yang kedua ini. Ini semua saya kumpulkan dari pengalaman pribadi dan teman-teman yang lolos CPNS tahun 2018. Semoga bisa menjadi acuan teman-teman untuk belajar dan bisa menghadapi SKB dengan baik dan bisa lolos tes CPNS tahun ini. Jangan lupa subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan informasi update dari pengalaman pribadi saya dan teman-teman yang lolos CPNS tahun 2018. Terima kasih telah menyaksikan channel The Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.